Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Anik Dwi Nurmawati dari SD Negeri Baran 1 Rongkop, CGP Angkatan 6, Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif di kelas dan sekolah serta sesi berbagi praktik baik.
Penerapan budaya positif yang kedua yaitu praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya akan ditayangkan video praktik segitiga restitusi. Anak-anak, Bu Guru akan memutarkan video. Nanti perhatikan baik-baik videonya. Kemudian setelah selesai, kalian menuliskan kesimpulan di buku dan menceritakannya di depan kelas. Paham ya? Oke. Kita mulai. Mas Saleh, Mas Gilang, kenapa kalian membuat kegaduhan? Saya bosan, Bu. Saya ngantuk, Bu. Teman-teman kalian kan jadi terganggu, tidak bisa mendengarkan videonya dengan baik. Saya tidak menyalahkan kalian. Kalian berhak merasa begitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Maaf, Bu. Bu Guru mengapresiasi kalian. Kalian itu anak yang aktif, anak yang kreatif. Tetapi ketika melakukannya di waktu yang salah, itu dapat merugikan teman-teman yang lain. Pembelajaran menjadi terganggu. Bu, kalian masih ingat keyakinan kelas kita? Itu Mas Melano masih ingat. Kira-kira bagaimana cara menjaga ketertiban di kelas? Ya, bagus. Berarti juga tahu cara bagaimana menjaga ketertiban. Sekarang coba kita perhatikan lagi videonya baik-baik. Jangan ada yang membuat kegaduhan lagi ya. Janji ya kalian ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan untuk belajar lagi. Duh, kelasnya kok kotor banget ini? Siapa yang bikin hari ini? Saya, Bu. Siapa lagi? Saya Jessica, Bu. Kenapa kalian tidak melaksanakan piket hari ini? Saya telah gadgetan, Bu. Saya cuma kesiangan. Saya lupa, Bu. Alatnya kita di lapangan. Kapan kami, Bu? Ya, Bu Guru paham. Kalian punya alasan masing-masing. Kalian sibuk. Kalian pengen bermain dengan teman-teman sebelum masuk kelas. Ya, selama ini Bu Guru sudah bangga dengan kalian. Kalian melaksanakan tugas piket dengan baik. Lain kali, walaupun sibuk, kalian tetap harus melaksanakan tugas piket. Karena kalau kalian tidak melaksanakan tugas, itu berarti kalian sudah melanggar hak orang lain. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Oke, bagaimana cara melaksanakannya? Saya akan jaga lebih awal, Bu. Saya janji akan melaksanakan kami, Bu. Bu Guru tunggu janji kalian. Kalian akan melaksanakan keyakinan kelas kita dengan baik. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita akan nyaman jika kelas kita bersih dan rapi. Terima kasih anak-anak untuk janjinya. Lebih suka jika Bu Guru mengingatkan saya dengan kata-kata halus, suara lembut, dan penuh kesabaran. Saya memiliki keinginan pelaksanaan disiplin itu tidak membuat rasa takut dan tidak memaksa. Keyakinan kelas membuat kita lebih nyaman daripada pemberian hukuman. Kesimpulan, restitusi dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki diri. Penerapan budaya positif yang ketiga adalah mengefektifkan gerakan literasi sekolah. Sesi berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang implementasi budaya positif yang sudah saya terapkan terutamanya di kelas 6. Mari saling berbagi dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ya. Budaya positif yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini itu terjadi perubahan paradigma teori kontrol. Yang tadinya seperti kita ini sebagai guru pasti kita mengambil peranan penting yaitu mengontrol murid. Biasanya guru itu bersifat memaksa. Mau tidak mau harus seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kita itu beranggapan jikalau kita itu memberikan kritikan, membuat siswa itu merasa bersalah, kemudian mereka akan memperbaiki karakternya. Ternyata tidak. Untuk paradigma yang terbaru itu guru itu mendidik atau membimbing siswa itu sesuai kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan siswa. Begitu juga ketika kita memberikan kritik itu ternyata tidak menguatkan karakter siswa. Jadi dari sini kita akan mengubah mindset kita sesuai dengan teori kontrol. Kemudian ada lagi yaitu perubahan paradigma stimulus respon, ini berubah menjadi teori kontrol. Kita biasanya bisa mengontrol siswa, ternyata sekarang itu paradigmanya tidak. Yang menentukan hanya siswa yang bersangkutan. Sifat-sifat positif itu adanya lebih banyak yang efektif itu jikalau dari intrinsiknya sendiri. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi siswa. Yang terjadi ketika kita mempengaruhi siswa itu hanya dalam jangka pendek akan menurut kita, tetapi nanti di jangka panjangnya akan kembali seperti semula. Jadi kita harus merubah paradigma yang sebelumnya. Jadi semua anak itu ketika melakukan kesalahan, ternyata mereka itu punya alasan sendiri, punya tujuan. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung menyalahkan anak. Misalkan ketika anak pagi itu lupa tidak mengerjakan tugas, kita sebagai guru tidak bisa menyalahkan, kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, silahkan kamu keliling lapangan 5 kali dan sebagainya. Tidak bisa, kita harus mendengarkan apa sebabnya. Ternyata orang tuanya sakit, jadi anak-anak harus merawatnya dan lupa atau bahkan tidak sempat mengerjakan tugas. Jadi pemikiran seperti itu harus kita rubah ketika kita menjadi guru yang baik untuk anak-anak. Kemudian ketika kita belajar tentang atau kita membahas tentang disiplin positif, itu kita pasti ingat dengan teorinya William Glasser, yaitu tentang teori kontrol. Di sini itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang bisa mengontrol anak hanya dirinya sendiri. Kemudian semua perilaku, termasuk perilaku kita sendiri sebagai guru, itu mempunyai tujuan masing-masing. Jadi alangkah baiknya ketika ada anak yang melakukan sesuatu, kita tanyai dulu apa tujuan anak itu melakukan tindakan tersebut. Kemudian di sini juga kita harus memahami tentang model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus. Jadi kita sebagai guru nanti kita akan belajar tentang posisi kontrol kita sebagai guru yang tepat itu posisi kontrol yang bagaimana. Kemudian setelah itu kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nanti kita itu sebagai guru harus paham anak itu 5 kebutuhan dasarnya itu terpenuhi atau tidak. Gitu. Nah, disiplin sendiri itu mempunyai makna dari bahasa Latin itu artinya belajar. Nah, di sini tetapi ketika kita bicara tentang disiplin yang ada di dalam benak kita
memaksa dan anak-anak merasa tidak nyaman. Jadi kita belajarnya tidak disiplin, tetapi kita akan berbicara atau belajar tentang disiplin yang positif, yang tepat untuk anak-anak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti tadi, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif yang dimiliki manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini berkaitan dengan tadi, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian ketika ini dikaitkan dengan kebajikan. Nilai kebajikan ini apa? Dikaitkan dengan motivasi intrinsik. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak sehingga dia bisa memiliki nilai-nilai kebajikan tanpa memaksa. Ya. Seperti kita yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Makanya kita sekarang bagaimana kita bisa menciptakan anak atau istilahnya membimbing anak memiliki profil pelajar Pancasila, karena ini merupakan hal yang sangat terpaut dengan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang anak. Kemudian kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Acap kali kita ketika berbicara tentang motivasi itu bingung. Motivasinya supaya anak-anak itu misalkan bersemangat belajar bagaimana? Seringkali kita memberikan penghargaan. Ternyata di dalam teori motivasi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak itu kurang tepat. Karena nanti yang akan terjadi itu ketika anak-anak diberi penghargaan hanya akan bertahan sesaat. Setelah itu dia akan melakukan perbuatan lagi, tapi ketika itu nunggu ada penghargaan lagi. Ini jadi kita mengenal teori motivasi itu ada yang namanya motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Ketika kita memberikan hukuman dan sebagainya, ini hubungannya dengan yang eksternal. Padahal kita nanti akan menumbuhkan yang internal. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak punya motivasi internal, itu artinya dia sudah menghargai dirinya sendiri. Ini akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Beda dengan ketika kita memberikan hukuman atau penghargaan, itu pasti nanti jangka waktunya hanya pendek dan perbuatan itu pasti akan diulang lagi. Ini dihukum, artinya dihukum oleh penghargaan. Nah, ketika kita memberi penghargaan kepada anak, berarti itu tidak efektif. Hanya pengaruhnya itu jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum ini juga tidak baik karena ini sifatnya memaksa. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Padahal tujuan kita tadi adalah menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Ini kalau kita memberikan program kebajikan seperti tadi yang kita akan tumbuhkan nilai kebajikan, itu akan memberi pengakuan secara khusus, kemudian ada pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada setiap murid, beri pengakuan itu secara konsisten. Jadi ketika anak-anak itu berprestasi, itu kita harus memberikan pengakuan. Jadi anak-anak lebih menghargai dirinya sendiri. Tidak cukup dengan kita memberi penghargaan. Nah, ini. Nah, jadi misalkan anak-anak itu ada yang menolong temannya yang menolong temannya di kelas itu. Jadi ketika kita melihat anak-anak menolong temannya itu kita beri semacam apresiasi. Ya Allah nak, ternyata rasa empatimu besar sekali. Hanya dengan seperti apresiasi seperti itu, ini akan menumbuhkan yang dimiliki anak itu, nilai-nilai kebajikan anak-anak tadi akan tumbuh terus. Kemudian ada contoh lagi, misalkan lihat anak-anak yang membantu teman-temannya. Anak-anak, Bu Guru sangat kagum menghargai kepedulianmu. Nah, hanya dengan hal seperti ini ternyata lebih efektif daripada kita memberikan penghargaan kepada anak. Nah, ini
Jadi kalau kita lihat tindakan guru seperti ini, jadi ada yang namanya kita itu mengenal hukuman sama konsekuensi. Kira-kira yang lebih kita utamakan yang mana, Bu, Bapak Ibu? Konsekuensi, karena kalau kita konsekuensi itu artinya anak-anak itu akan membayar apa yang telah dia lakukan. Misalnya Bapak Ibu meminta anak mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ketika anak-anak melakukan keterlambatan ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, jadi ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ketika terlambat di sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak, ya, ini adalah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena hukuman itu bersifat memaksa, tidak nyaman. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini konsekuensi lari biasa. Kalau misalkan pelajaran olahraga kalau lari, nah ini jawabannya konsekuensi ternyata. Karena pelajaran olahraga biasa dibuatin untuk lari, nah ini hanya konsekuensi. Ternyata ini perbedaannya antara hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih menyakitkan anak dan biasanya diingat-ingat. Jadi ketika ibu panjenengan itu memberikan hukuman ke anak, biasanya ojo meneh iki Bu Wanti hukum loh. Jadi pasti anak-anak itu akan selalu mengingatnya karena menyakitkan. Yang namanya hukuman itu lebih menyakitkan dan anak-anak biasanya jadi membenci yang namanya kedisiplinan karena sifatnya memaksa, menyakiti. Nah, ini lebih baik memang konsekuensi. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Konsekuensi pun ternyata tidak begitu baik. Nanti akan kita pelajari tentang restitusi. Ternyata ini yang pilihannya yang terbaik. Jadi ketika ada tingkatan tentang hukuman tadi, yang pertama itu adalah hukuman itu yang paling elek, kemudian lumayan lah tadi yang konsekuensi. Ternyata yang paling baik itu adalah restitusi. Ya, ini perbedaannya tadi ya, antara sama-sama ini untuk disiplin positif, tetapi ketika restitusi itu akan lebih baik hasilnya. Kalau hukuman, mari untuk mulai dari sekarang kita hilangkan hukuman itu ternyata tidak efektif. Berdasarkan teori-teori pun juga tidak efektif. Ini, nah, kalau restitusi itu, ini contohnya, ciri-cirinya. Anak-anak itu bukan menebus kesalahan, tetapi ketika kita menerapkan sistem restitusi, anak-anak itu akan memperbaiki dirinya atas kesalahannya tadi. Kemudian di sini memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan memaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, terus kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan, fokusnya pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, lanjut ke keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas ini di kelas 6. Ini ternyata anak-anak sudah bisa kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa kita harus menyusun keyakinan kelas bukan peraturan? Karena ketika kita menyusun keyakinan kelas itu akan mendukung motivasi intrinsik, kemudian kembali ke nilai-nilai keyakinan dibandingkan kepada peraturan-peraturan yang bersifat memaksa tadi. Ya, jadi konsepnya dari seperti ini. Ketika kita itu membuat keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif, dan yang terakhir pasti
budaya positif itu akan tumbuh dan berkembang di lingkungan kita. Ya, ini adalah ketika kita membuat keyakinan kelas itu kita mengenal tabel T dan tabel Y. Tabel T, ini tabel T yang seperti ini. Ini tabel T, ini yang tabel Y. Ketika kita membuat keyakinan kelas, itu misalkan anak-anak banyak yang datang terlambat, itu kita buatnya tidak seperti ini. Dilarang terlambat atau tidak boleh terlambat di kelas 6. Tidak boleh ada kata-kata tidak ketika kita membuat keyakinan, tetapi datang tepat waktu dibuat dengan kalimat positif, tidak boleh dengan kata tidak. Tidak dilarang itu tidak digunakan ketika kita membuat keyakinan kelas. Misalkan ada kemarin itu kita sempat membuat keyakinan kelas, anak-anak itu usul tidak boleh pacaran, Bu. Kita membuat dengan kata-kata positif apa ya kira-kira yang tidak boleh pacaran? Oh, kita buat kata-kata positif yaitu menjalin hubungan yang baik dengan teman. Dan membuat hubungan yang baik itu namanya pacaran, bukan itu kalau pacaran lebih baik. Saya bilangnya seperti itu. Oke. Jadi ini misalkan kita kaitkan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah ini tidak boleh ketika kita membuat keyakinan kelas dengan kata-kata dilarang itu tidak boleh. Artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Kita ganti dengan kata-kata berkomitmen karena tentang kehadiran itu adalah komitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan, berarti menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain. Gunakan masker, itu artinya menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlarian di kelas, berarti menjaga keselamatan. Begitu nanti di kata-kata keyakinan kelasnya seperti ini. Tidak boleh menggunakan kata-kata tidak, dilarang, dan juga jangan. Oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kemudian kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Ketika anak-anak itu di kelas kok membuat kegaduhan, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalkan apa? Anak-anak di kelas itu ternyata merasa tertekan, berarti dia kebutuhan dasarnya kebebasan tidak terpenuhi. Di kelas kok anak-anak itu bertengkar dengan temannya, berarti kebutuhan dasar kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Terus kemudian di kelas anak-anak itu suka mengintimidasi temannya. Dia suka disanjung anak yang paling pintar dan sebagainya. Berarti dia itu butuh penguasaan di kelas itu. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu yang tidak terpenuhi apa, kita sebagai guru harus bisa memenuhinya di kelas itu. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu yang tidak terpenuhi apa, kita sebagai guru harus bisa memenuhinya. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada yang namanya guru itu biasanya sebagai penghukum. Ini masih yang sering kita lakukan di Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Dan itu jarang sekali ada di sini di posisi teman, pemantau, kemudian manajer, ini jarang sekali. Senangannya dulu kalau kita melihat anak-anak berbuat kesalahan, senangannya hukum, gatel, hukum murid deh. Kemudian, ya Allah kok ini mau kok coret-coret meja ini kepingin toleh. Lah ya bu guru ki susah ora membersihkan. Jadi kalau kita dengan kata-kata seperti itu, berarti kita sebagai guru itu membuat orang merasa bersalah. Nanti siswa yang sudah kita seperti itu pasti ya Allah guru ternyata marah, aku mengotori mejanya begitu. Jadi sebagai guru itu kita harus memiliki
Posisi kontrol yang teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kalau kita menggunakan kata-kata dengan murid itu gunakan kata-kata yang seolah-olah kita akrab, kemudian kita sering memantau apa yang dilakukan murid itu. Yang terakhir, kita sebagai manajer, walaupun kita sebagai teman dan pemantau, Bapak Ibu guru tetap harus memegang kendali sebagai manajer supaya kita tidak anak-anak tetap mau menurut dengan kita, tetap dia menganggap kita sebagai guru yang dihormati. Begitu. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ketika kita mengatakan seperti itu kepada murid, berarti kita itu membuat murid itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Biasanya kita seperti itu. Kita berarti menganggap murid itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker binatang, bintang? Itu biasanya Bu Wartini suka memberi stiker bintang. Ini berarti kita memantau, karena anak kalau diberi stiker bintang itu pasti nanti akan minta lagi, dan kita akan menjadi pemantau. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kamu bisa melakukan seperti ini. Nah, ini adalah kita sebagai manajer, berarti kita memberi pilihan kepada murid. Nah, ini kita tidak boleh melakukan yang sebagai penghukum ya Bu. Selanjutnya ini adalah yang paling tepat kita lakukan ketika anak-anak berbuat kesalahan. Ini kita melakukan sesuai tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu Bapak Ibu menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, itu pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah misalkan anak-anak tiba-tiba bertengkar dengan temannya. Kok ini ya wis tukaran meneh iki mau. Bu guru ngerti, mesti kowe mau punya alasan melakukan itu. Ayo ada apa iki mau kok melakukan pertengkaran ini mau ning opo? Ditanya dulu seperti itu, pasti anak-anak punya alasan. Mau foto iki mau. Nah, kemudian setelah itu anak-anak pasti, "Lah iki mau lho Bu, masalahnya si Janu iki, masalahnya." Jadi kita harus mendengarkan, wis ngerti, Bu guru wis ngerti, kalian pasti melakukan kesalahan, melakukan pertengkaran karena ada alasan. Jadi anak-anak tidak dimatikan karakternya terlebih dahulu. Setelah itu, ini yang terakhir, diingatkan keyakinan kelas yang sudah disusun. Masih ingat tidak kalau sesama teman itu tidak boleh bertengkar seperti itu? Nah, ini adalah yang perlu kita lakukan. Nah, ini tadi yang dari restitusi tadi. Nah, ini adalah yang kemarin sudah saya bahas dengan anak-anak. Kita belajar yang apa nak menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Anik Dwi Normawati dari SD Negeri Barat 1 Rongkop, CGP Angkatan 6 Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1-4 budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya akan ditayangkan video taktik segitiga restitusi. Ini praktek segitiga restitusi yang kemarin sudah kita lakukan di kelas 6.
mendengarkan penjelasan anak kenapa melakukan hal tersebut. Selain penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi, ini juga salah satu penerapan budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Yang pertama itu tahapannya, Bapak Ibu tanyakan dulu pendapat muridnya. Kalian pengennya kali kelas yang diimpikan itu yang seperti apa? Kemudian bandingkan dengan kondisi kelas saat ini itu bagaimana, gurunya, teman-teman mereka bagaimana. Nah, anak-anak menulis, disuruh menulis saja. Sekarang itu pengennya kelas seperti apa, bandingkan dengan kondisi yang sekarang. Misalkan andai kata anak-anak pengennya kelas yang nyaman, yang tenang, ternyata disuruh menulis kondisi kelasnya sekarang bagaimana, ternyata gaduh, rame, teman-temannya bagaimana, suka mengejek. Nah, kemudian setelah anak diminta curah pendapatnya, anak-anak harapannya bagaimana dengan pengen kelas impiannya tadi. Nah, setelah itu terakhir diambil kesimpulan. Ambil kesimpulannya bagaimana? Ketika anak-anak pengen kelas yang tenang, ternyata kondisinya gaduh, berarti untuk mencapai harapan itu bagaimana? Anak-anak harus menjaga ketenangan begitu. Nah, setelah itu ini kemarin telah tersusun keyakinan kelas yang seperti ini. Kita bisa melihatnya bahwa keyakinan kelas yang telah tersusun ini semuanya menggunakan kalimat yang positif. Menjaga kebersihan dan ketenangan, mengembangkan toleransi, saling membantu, berkata santun, pembelajarannya menyenangkan, berseragam rapi, sopan dan lengkap, menjaga hubungan baik dengan teman. Yang terakhir ini minta gurunya itu sabar dan ramah. Karena keyakinan berarti bu guru juga harus melakukan ini, sabar dan ramah. Yang terakhir gerakan literasi, ini sudah kita terapkan di kelas kita, sebenarnya sudah dimasuk jadwal ketika hari Selasa, Rabu, sama Kamis. Tetapi anak-anak itu ketika jadwal literasi itu waktunya masih belum digunakan secara efektif. Mari sekarang kita motivasi kembali anak-anak untuk melaksanakan gerakan literasi, mengingat manfaatnya itu besar sekali, bisa menambah informasi, wawasan, kreativitas. Kemudian ketika kita menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki gerakan literasi tadi, berarti anak-anak akan memiliki budaya yang
gemar membaca sama menulis. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan budi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Jadi akan lebih efektif itu kita mulai dengan mengembangkan budaya positif dulu. Ketika kita mengembangkan budaya positif, pasti anak-anak akan memiliki motivasi intrinsik dan akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama daripada kita hanya melalui paksaan yang sifatnya motivasi eksternal. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh, atau mungkin ada yang belum paham bisa kita diskusikan, atau mungkin malah teman-teman menjadi ngantuk seperti didongengke. Cukup? Cukup. Jikalau cukup, nanti kalau perlu diskusi bisa kita teruskan di lain kesempatan atau nanti ketika kita jam di kantor, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Demikianlah tadi paparan penerapan budaya positif serta sesi berbagi praktik baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.